Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Di sore hari ini kita dapat berkumpul di Raudhah min Riyadil Jannah, Pondok Pesantren Minhajus Sa'adah, dalam rangka senantiasa mengkaji Al-Quran, karena ini adalah pedoman bagi kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita telah sampai pada ayat 283 surat Al-Baqarah. Wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbahu wa la taktumu syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Wa in kuntum ala safarin, dan jika kamu dalam perjalanan di luar kota atau keluar kota, walam tajidu katiban, dan kamu tidak mendapatkan seorang penulis dalam hal berdagang atau berpiutang, farihanun maqbudah, maka hendaknya ada barang yang berharga yang dipegang, yang dibawa, seperti sertifikat misalkan. Itu orang pinjam uang, ya, di bank, ya, kan perlu sertifikat. Tetapi yang di sini bukan bank, tetapi perorangan. Ya, person. Bukan perbankan. Person. Ada orang yang memang niat dari sini ke Surabaya, sudah teleponan, ya, mau minta barang, sudah ada tokonya tapi kosong, barangnya tidak ada. Disepakati, kalau kamu punya sertifikat bawa saja. Saya tunjukkan, nah, ditunjukkan sertifikatnya, lalu kamu kasih barang. Tetapi ya, itu hanya jaminan. Sementara ini kita bekerja sama seterusnya, untuk seterusnya. Sama. Kalau kamu ingin sukses berdagang, bukan untuk sementara, tetapi untuk seterusnya. Sehingga berkembang cepat. Ya, diniatkan, bukan tanpa niat. Atau niru-niru. Paling enak kerja apa ya? Kerja ini. Ternyata ada enak sedikit, langsung pindah lagi. Kapan suksesnya? Katanya Nabi, orang yang sukses itu orang yang menekuni pekerjaannya. Ya, jadi aktivitas apa, pekerjaan apa yang kita lakukan? Ya, lakukan. Telaten, ya, harus telaten. Karena di sana kamu akan menemukan jati dirimu di dalam masalah pengembangan hasil daripada jerih payahmu di dalam sabar mengelola bisnis ataupun usaha. Ya, itu. Tetapi kalau kamu ke sana bawa uang, ya bolehlah. Ya, bolehlah kamu minta seorang, ya, yang perlu dicatat sebagai jual belinya ataupun pinjam meminjam. Ya, bila mana itu diperlukan. Tapi kalau sudah perjanjiannya itu tanpa uang, maka hendaknya bawa barang-barang yang berharga yang bisa kamu ajukan. Paham? Ini. Fa in amina ba'dukum ba'da, dan jika sebagian kamu, ya, telah mempercayai sebagian yang lainnya, ya, karena itu pernah misalkan belajar di satu universitas atau di pondok pesantren,
mau bekerja sama tapi ini tidak punya duit misalkan. Ya, itu tidak ada masalah. Yang penting ya, apa katanya Allah? Falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Hendaknya yang meminjam uang itu melaksanakan, ya, menyempurnakan amanatnya. Jangan ketika dikasih amanat lalu khianat. Karena orang yang dikasih amanat khianat itu adalah ciri-cirinya orang munafik. Kalau berbicara bohong, kalau dikasih amanat tidak amanat, ya khianat. Kalau dikasih janji dia berdusta, mengingkari. Itu ciri-cirinya orang yang munafik. Makanya tidak boleh, ya harus apa? Amanat. Kalau kamu sudah mau minta barang, sementara kamu itu tidak perlu bawa uang, yang penting sudah dipercayai kamu, maka jangan yang mempercayai kamu itu kamu khianati. Itu maksudnya. Jangan mengkhianati orang yang telah mempercayai kamu menjadi apa? Menjadi partner di dalam bisnis. Ya. Karena kerjasama itu juga sama baiknya. Yang punya barang, misalnya Ustadz, ya punya barang banyak, kamu udah punya uang, cuma punya tokonya, minta sama Habib percaya sama kamu karena kamu muridnya, langsung dikasih, kamu tidak boleh khianat sama Ustadz. Ya, Ustadz mengasih karena ada jaminan juga, jaminannya apa? Habib punya untung dari kerja kamu itu tadi, karena kamu akan bayar sama Ustadz. Bayarnya kemana Ustadz? Ustadz punya untung dari hasil yang kamu berikan kepada Ustadz. Ustadz berikan kepada atasnya berikan kepada sampai seperti itu. Jangan artinya dari atas dipotong-potong, ya. Nah, dari presiden dipotong ke gubernur potong, bupati potong, ke camat potong, Pak Denggi potong, RT potongan. Akhirnya yang dari pusat misalkan 1 miliar sampai sini 100 juta akhirnya dipotong-potong. Akhirnya rebutan apa namanya? Proyeknya, tender. Berat tuh proyeknya, CV-nya berat. Ini 100 juta buat sok-sok misalkan 2 kilo. Kira-kira ini bisa apa enggak? Enggak bisa. Biar dah saya coba. Hanya rugi. Jadi bukan nyari laku itu. Kira-kira apa? Dipotong-potong di atas. Sebenarnya 200 itu untuk 1 miliar, ya selesai, bagus sok-soknya. Nah, karena dicodot-codot. Bilik tanah lempung semen, Mas. Tanah lempung semen. Kalau dia tengah proyeknya selesai, foto kirimkan jadi 200 juta dan 1 juta. Padahal itu kenapa proyeknya pingin hasil juga. Akhirnya kalah-kalah. Tanah lempung pel-pelen. Kebayang apa? Kebayang semen. Mari itu pas semen. Itu caranya proyek yang nakal, ya enggak? Sebenarnya ya bukan salahnya proyek itu, ya enggak? Yang di atas itu yang dipotong-potong itu sampai enggak kelar jangan. Akhirnya kalah-kalah. Mau bekerja ini mencari uang. Akhirnya potong-potong semacam itu. Akhirnya kerjanya enggak beres. Sama di aspal. Ya jalannya anunya bagus 1 miliar. Tetapi sampai di desa menjadi 100 juta. Ya, dipakai sekarang dapat 1 minggu dapat tepuh, lengket ke ban tepuh, ya enggak? Aspalnya. Yaitu karena sebab apa? Kurang uangnya. Tidak disalahi sih, yang salah siapa? Yang salah yang korup itu. Yang tidak korup tidak salah. Kalau orang hanya sekedar mencari untung, itu wajar saja. Kalau CV proyek itu mengambil untung, wajar saja. Senyektot itu saya repot. Yang korupsi itu. Yang tidak boleh. Nah, kalau kamu sudah dipercayai untuk menjalankan itu amanat yang namanya barang untuk dijual, maka jangan kamu khianati. Supaya apa? Langgeng. Kerjaannya kamu langgeng. Jangan kamu ngambil langsung pergi buruh misalkan. Ya, rugi lari. Atau dijual, iya dijual apa? Dijual semuanya lalu pergi ke luar kota, luar negeri misalkan. Bukan gitu caranya. Caranya dagang bukan begitu. Ngerti? Islam tidak mengajarkan seperti itu.
Wal yattaqillah, karena itu bertakwalah kepada Allah dalam hal ini, bertakwa ke Allah. Saya Beb tidak enak Beb, kalau kalau bekerja sudah dikasih amanat, lalu saya kan tidak enak Beb. Kan ini menanam kepercayaan. Bukan itu alasannya. Alasannya karena takut ke Allah. Mun kamu kayak gitu, nanti seketika kamu kepepet, bisa nyebrut kian kamu. Ya, makanya kalau takut sama Allah, walaupun kamu kepepet, tidak kira sal-sal iman kamu. Ya tak? Karena itu bawalah iman dan takwa kepada Allah. Siapa Allah itu? Rabbahu, Tuhannya. Tuhannya siapa? Tuhannya manusia. Yang pinjam meminjam, hutang piutang, ataupun apa saja. Ya. Jadi Allah itu selalu mengawasi tingkah laku kita. Mau jujur atau tidak jujur, amanat atau berkhianat, semuanya ada balasannya. Oleh karena itu, if'al ma syi'ta fannaka majziyun bih. Ya, berbuatlah sekehendak kamu. Ingat, kamu bakal dibalas. Kalau kamu baik, baik. Tidak baik, tidak baik juga. Paham? Wala taktumu syahadah, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Ya. Artinya kalau saksi itu sudah kamu misalkan ada sengketa di antara dua utang piutang ini, sengketa, saksi didatangkan, ya, ayo coba katanya yang punya uang, datangkan saksinya itu. Ya. Lalu yang punya utang itu datang kepada saksi itu. Kamu lari aja nih uangnya. Ya. Ya, saya kasih uang kamu mau lari. Jangan temui saya dengan dia. Nah, itu dijembunyikan namanya. Tidak boleh seperti itu. Kadang-kadang kan banyak ini, manusia kan banyak seperti ini. Nah, ini sudah dibaca di Al-Quran. Walaupun Ustadz itu tidak berbicara tentang masalah perdagangan seperti ini, karena tahu dari Al-Quran, ya sudah lebih jelas, lebih komplit dan intensif tentang masalah ini. Lain halnya dengan yang artinya terjadi karena sebab proses kebiasaan ataupun kejadian, tidak. Jadi kalau kamu berproses hendaknya ikut Al-Quran, jadi enak, ya. Jadi kalau kamu misalnya sudah disaksikan, maka saksi itu ketika ada sengketa datangkan. Supaya apa? Supaya mempersaksikan kamu. Kalau kamu salah disalahkan, kalau kamu benar dibenarkan. Itu. Waman yaktumha, barang siapa yang menyembunyikan saksi itu, fannahu athimun qalbuh, maka sesungguhnya dia punya hati kotor. Ini ingin dagang ini, ya, ingin niat nyepet ini, niat mencuri, ya enggak, niat ngerampok ini dengan cara yang halus, ya enggak. Sebenarnya ini sudah hatinya buruk, dia akan menipu saya, kan begitu. Nah, katanya Allah seperti itu. Jadi kalau dia tidak menyembunyikan, dia hatinya yang buruk. Artinya sudah punya niat untuk tidak bayar. Paham? Ya. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah sangat maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Apa yang dikerjakan oleh hati, Allah tahu. Apa yang dikerjakan dengan pikiran, akal, Allah tahu. Mata jangan melirik ke kanan ke kiri, tetapi Allah semuanya tahu. Apa yang dalam hatinya dalam melirik, apa yang ada kiat-kiatnya dalam otak, semuanya Allah tahu. Dan terekam dengan sempurna. Ya, jadi oleh karena itu jangan artinya khianat di dalam masalah bermuamalah dengan manusia. Itulah yang disebut hablun minallah wa hablun minannas. Kalau kamu sudah menyembah kepada Allah, baik sembahan kamu, ya, ketakwaannya kamu, maka ketakwaan itu bawa di luar sholat, di luar ketaatan kepada Allah, berbuat baik kepada manusia. Itu hablun minannas. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan barakah.